Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan, NRP 20. Kali ini akan menjelaskan mengenai mail server dan web server. Maksudnya webmail. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan jadi bagaimana implementasi webmail dan mail server. Nanti saya akan contohkan. Jadi kita bisa membuat send email dan receive email pada localhost kita. Oke, jadi ini langsung saja. Di sini saya menggunakan virtual machine Ubuntu. Jadi langsung buka terminal. Jadi persiapan pertama adalah kita menyiapkan DNS. Jadi kita menyiapkan domain buat email kita. Nah, untuk mengkonfigurasi DNS kita perlu aplikasi namanya bin9. Jadi jika kalian belum punya aplikasinya, silahkan diinstal dulu. Jadi seperti ini ya, bin9. Itu silakan di enter. Kebetulan saya sudah install. Lalu jika sudah diinstal, kalian konfigurasikan bin9 ya. Jadi konfigurasi di sini ya. Saya menggunakan gedit etc bin name.conf.local. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, di sini saya ini ya. Jadi saya menambahkan dua ini. Jadi yang pertama ini zone forward zone. Jadi zone ini yang sebagai domain yang kita akan gunakan pada email kita, dan domain yang kita gunakan pada webmail kita nantinya. Di sini saya menggunakan domain training.net. Lalu filenya sudah saya letakkan di db.training. Jadi pastikan nanti kita buat file ini juga. Lalu ada yang namanya reverse zone. Jadi pada reverse zone ini kalian buat ini ya. Ini IP dari host kalian sendiri. Jadi bukan IP dari ini DNS kita, tapi IP dari host kita sendiri. Nanti DNS-nya nanti akan kita ubah menjadi IP kita juga. Jadi ini sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Jadi langsung saja kita buka ini varchar bin. Kita coba edit. Di sini saya sudah punya ini file db10 sama db-training. Pertama saya akan jelaskan db-training. Di pada db-training itu seperti biasa ya, seperti video sebelumnya seperti ini. Jadi kalian ikuti persis seperti ini untuk db-training lah. Kemudian di sini yang cukup penting. Jadi di sini nanti akan masukkan IP dari komputer kalian. Karena di sini saya akan menggunakan localhost. Jadi host sendiri untuk mencoba mail server kita nanti akan kita akses menggunakan localhost. Di sini terdapat mail web dan coy untuk domain depannya. Terus NS-nya di sini dibuat A ya. Jadi seperti itu untuk db-training. Lalu untuk db10 ini kayak versi reverse-nya gitu. Jadi seperti ini ya. Dibuat 3 ini localhost main.train.net coy.net. Oke. Nah, jika sudah, maka kita sudah berhasil mengkonfigurasikan DNS. Jadi untuk memastikan kita bisa ini mencoba NS lookup. Tapi sebelum NS lookup, kita perlu mengubah DNS kita sendiri. Jadi kita mengubahnya di ini sudo gedit etc resolve.conf. Di sini tuh di akhir ada name server ya. Nah, servernya diganti dengan IP kita sendiri. Di sini IP saya ini 192.168.107. Oke, jika sudah di save. Nah, jadi saya pastikan ya IP-nya sudah benar. Nah, ini IP saya ya, 192.168.107. Jadi juga sudah benar. Lalu jika sudah itu kita setelah konfigurasi bin9 dan kita ganti DNS-nya, kita perlu merestart bin9. Oke, jika sudah kita coba akses NS lookup. Sekarang kita coba training.net. Oke, mohon maaf ini ada masalah. Oke, jadi kita coba NS lookup ya. NS lookup kita coba training.net. training.net.
Oke, berhasil ya. Tadi saya ada kesalahan. Jadi saya ada kesalahan di sini. Jadi di DB10-nya tadi saya kesalahan. Jadi di sini ini yang add awalnya harusnya diganti dengan 7. Kan awalan akhiran IP saya kan 192.168.107 kan. Jadi masukkan IP akhiran. Tadi saya ini salah, bukan 7. Jadi seperti itu, jika sudah berhasil NS lookup maka sudah berhasil terkonfigurasi DNS kita. Maka langkah selanjutnya adalah kita ini bisa mulai memasang email server. Jadi untuk memasang email server maka diperlukan package ini. Jadi saya akan tuliskan ya, sudo apt-get install. Ini package-nya courier imap, courier pop, courier SSL sama courier imap SSL lah. Jadi silahkan kalian install ini ya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 package yang perlu diinstal agar kita bisa mengkonfigurasi email server. Di sini ada courier imap, courier pop, courier SSL dan courier imap SSL. Nah, di sini saya kan kebetulan sudah menginstal ya, jadi tidak perlu menginstal lagi. Jadi silakan ya buat teman-teman ini diikuti perintahnya. Lalu jika sudah diinstal maka ini kita pindah ke cd etc scale. Nah, di sini pada directory etc scale skeleton di sini kita buat directory mildir. Jadi kita membuatnya menggunakan ini mildir make mildir. Jadi jika butuh root maka pakai sudo ya. Jadi seperti ini ya. Kebetulan saya sudah buat, jadi kalian bisa lakukan perintah ini sudo mildir make. Jadi bukan pakai mkdir ya, tapi mildir make. Oke, jika sudah kita bisa membuat user. Kebetulan di sini saya sudah membuat user ya, 2 user. Jadi ini saya tunjukkan usernya ya. Di sini saya sudah membuat user Atika sama Fauzi. Jadi Alon ini yang user paling awal ya. Jadi Atika Fauzi ini dibuat setelah kita membuat template mildir. Sehingga pada Atika dan Fauzi ini itu akan terdapat directory mildir gitu. Jadi tujuannya etc scale gitu ya. Akan membuat template pada user yang akan dibuat. Ini saya misal ls home Atika. Nah, di situ ada mildir kan. Jadi kalau di Fauzi itu juga ada. Jadi seperti itu ya. Jika sudah membuat user, oh ya, kalau bisa ini ya buat usernya lebih dari 1. Karena nanti kita akan mempraktekkan untuk mengirim dan menerima email. Jadi agar bisa kita praktekkan. Lalu kita setelah install package tadi itu kita bisa ini melihat ini. Jadi saya bisa menggunakan localhost apakah sudah berjalan atau belum. Jadi pop3 imap 3s itu sudah berjalan protokolnya ya. Jadi protokol email tadi sudah berjalan. Jadi kalau sudah berjalan pasti akan bisa kita lakukan langkah berikutnya. Jadi jika belum, mohon dicek lagi langkah-langkah sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Mungkin ada kesalahan. Nah, di sini kita perlu menginstal Postfix. Jadi setelah kita install itu kita install Postfix. Ini seperti ini ya perintahnya. Kebetulan saya sudah install juga. Jadi tidak perlu ya. Tidak perlu saya install lagi. Jadi buat kalian silahkan install dulu jika belum punya. Lalu pada Postfix ini kita akan mengkonfigurasikannya. Jadi jika sudah diinstal maka kita akan konfigurasi di sini. Postfix main.cf. Saya perbesar. Di sini ini cukup ini ya. Banyak yang dirubah. Jadi di sini pertama itu yang dirubah biar saya cari ya. Ini terutama ini ya, my hostname ya diubah. My hostname jadi nama domain kalian tadi ya. Saya kan training.net, jadi ganti training.net. Jadi nanti akan otomatis menjadi itu kayak format add pada email kita nanti. Akan saya jelaskan nanti. Lalu pada my destination ini kita ini tambahkan training.net sama localhost. Jadi kalau di saya cukup 2 ini saja ya. Karena destinasi cuma 2. Lalu di sini nah ini juga cukup penting ini.
Jadi kita tentukan direktori home mailbox. Jadi di sini kita tentukannya di sini kan kita di maildir kan. Nah ini kita konfigurasi seperti ini. Jadi seperti itu ya yang dirubah pada konfigurasi CF. Oke, jika sudah kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Jadi langkah berikutnya setelah kita konfigurasi postfix kita bisa melakukan restart. Jadi sudo service postfix restart. Oke, sudah saya restart. Lalu jika sudah kita bisa ini menginstal Squirrel Mail. Jadi sebelum Squirrel Mail kita perlu punya Apache ya. Jadi pada video sebelumnya saya sudah jelaskan ya, yang video mengenai web server itu sudah ada instalasi PHP, web PHP, Apache, MySQL. Jadi jika kalian belum punya silakan lihat video saya sebelumnya. Di sini saya sudah terinstall. Di sini kita akan menginstal Squirrel Mail sebagai webmail kita. Nah di sini cukup tricky karena pada repository itu tidak terdapat Squirrel Mail. Jadi di sini saya mendownloadnya lewat ini website. Jadi di sini ya, Squirrel Mail install. Nah di sini ya, silakan kunjungi websitenya, lalu ini ya klik download ini, lalu download ini, pilih yang paling atas saja, tar.gz. Jadi ketika kalian sudah download arsipan ya, sudah download tarnya, nanti akan muncul di download. Setelah download ini nanti akan seperti ini. Itu bisa kalian ekstrak seperti ini. Setelah kalian ekstrak, bisa kalian pindahkan ke sini ya. Ini sudah saya pindahkan. Jadi var www.mail. Salah, maksudnya HTML mail. Nah di sini. Jadi nanti mail ini adalah dalemannya dari zip ini. Zipnya Squirrel Mail. Jadi di sini itu isinya Squirrel Mail, pakai Squirrel Mail. Oke, jika sudah dipindah, maka di sini ini. Oh ya, kebetulan saya ini ya, tutorialnya mengikuti ini tutorialnya. Jadi kita perlu ini mengkonfigurasikan ini. Jadi ini ya tadi move kalau misalnya ingin memindahkan ya. Jadi folder tadi dipindah ke ini. Jadi mail. Jadi namanya mail foldernya. Lalu kita perlu mengubah permission ya. Jadi pada permission ini kita perlu mengubah menjadi strip R. Jadi agar user itu bisa melakukan read write pada ini. Oke, jika sudah kita bisa mengkonfigurasikan Squirrel Mail. Jadi pada Squirrel Mail ini saya langsung menggunakan ini ya, direktori ini var www.ml mail. Nah di sini config awalnya ini config.php tidak ada. Nah ini jadi kita kopikan config default.php itu dijadikan config.php. Nah pada config.php ini akan kita lakukan edit. Jadi editnya di sini ya. Domain data dir attachment dir. Di sini kebetulan sudah saya ini ya. Sudah saya ini langsung saya pindah dulu aja. Sudah saya edit. Jadi ini saya pindah dulu aja. var www.html mail config. Di sini kita buka sudo gedit config.php. Oke, jika sudah di sini set website-nya. Jadi di sini ada 3 variabel diubah. Jadi domain, kita cari saja biar cepat. Domain, nah di sini. Jadi pada domain ini saya ganti dengan domain yang sudah saya sediakan, training.net. Lalu kita ke data dir. Nah data dir ini di sini ya. Ini direktori data pada Squirrel Mail. Kan saya Squirrel Mail kan saya taruh di sini ya, var www.html mail. Jadi pastikan diubah direktorinya. Karena jika tidak diubah maka akan terjadi error. Sama juga dengan attachment. Jadi attachment juga diubah sesuai direktori Squirrel Mail kita tadi ya, mail attach. Oke, jika sudah maka kita bisa lanjut. Ini kita bisa membuka ya Squirrel Mail. Nah kebetulan
Ini saya pastikan dulu ya. Coba apakah masih bisa training.net. Oke, jadi non authoritative answer ya. Di sini karena otomatis resolve the-conf-nya itu berubah waktu-waktu, jadi perlu kita ubah lagi. Resolve the-conf. Nah, di sini kan name server. Ini saya ubah menjadi IP saya sendiri kayak tadi. Oke, jika sudah maka kita save. Lalu kita coba restart lagi. Jaga-jaga pin 9 ya. Kita coba nslookup. Oh, ternyata masih gagal ya. Masih gagal. Oke, tadi karena saya ini ya merestart bin 9 nanti otomatis berubah ininya. Jadi nggak usah saya restart ya. Restartnya sebelum kalian ubah ini. Ini kita komen lalu kita coba nslookup langsung. Training.net. Oke, di sini tidak bisa ya. Jadi tadi sebelumnya bisa padahal. Sekarang saya coba aja langsung di websitenya. Di semisal training.net. Oke, nah training.net kan nama, kita coba gunakan IP saja. Ini mungkin agak bermasalah. Langsung nama ini ya, IP-nya kita coba kunjungi lah, maka berhasil ya. Nah, di sini saya akan mengakses ini mail. Nah, jadi berhasil seperti ini ya. Jadi tidak apa-apa walau nslookup-nya tidak bisa, itu mungkin ada masalah lain. Tapi selama kita masih bisa koneksi ke ini, IP dari kita sendiri, dan kita bisa SQL mail ini, maka tidak apa-apa. Kita masih bisa mencobanya. Di sini kan saya punya dua user, yaitu Fauzi dan Atika. Di sini saya coba login sebagai Fauzi. Nah, di sini kita masih belum punya direct ini ya. Exploit is empty. Sekarang coba saya sign out, lalu kita masuk ke Atika. Di sini kebetulan saya sudah punya, jadi sebelumnya sudah saya coba ya. Sekarang kita coba kirim dari Atika. Kita compose, lalu kita kirim ke ini ya, Fauzi. Subjeknya halo coba-coba. Ini halo, nama saya Atika. Ini lagi coba-coba ya. Kita coba send. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sign out. Kita coba bakal berhasil masuk. Fauzi. Berhasil masuk ya. 94 ya. Jadi sesuai waktunya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi jika kalian sudah bisa melakukan pengiriman dan penerimaan email pada localhost kalian, maka otomatis kita sudah berhasil menggunakan mail server dan webmail pada host kita. Oke, jadi seperti itu ya untuk penjelasan praktikum dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Lalu apabila ada kesalahan atau mungkin ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.